Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha thumma kunta wa bi sadala sanatamu wa khaliqin nas bi khuluqin nasan wa khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'al yasabi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Amma ba'd. Alhamdulillah para jamaah Bapak Ibu yang dimulaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita bersyukur kepada Allah taala dengan syukur yang sebanyak-banyaknya. Karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diperjumpakan kembali oleh Allah dalam kondisi sehat walafiat tanpa kekurangan apapun, dan alhamdulillah kita bisa melaksanakan ibadah wajib salat maghrib dengan berjamaah, dan alhamdulillah kita jalankan mudah-mudahan sesuai dengan harapan kita, yaitu kita bisa menjaga kekhusyuan dan tumaninah. Semua nikmat yang Allah berikan ini merupakan tanda kasih sayang Allah pada kita, karena kita masih diberi nikmat iman dan Islam. Karena nikmat ini merupakan modal kita nanti untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Karena pada hari kiamat nanti tidak akan bermanfaat semua apa yang telah dilakukan oleh manusia, baik itu dari harta, anak-anak maupun yang lainnya, melainkan mereka yang diterima oleh Allah membawa iman dan Islam, membawa hati yang bersih, hati yang penuh dengan keimanan. Maka dari sini Allah Ta'ala menyampaikan kepada kita, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak akan memberikan manfaat sedikit pun harta dan anak-anak yang mereka miliki untuk bisa menyelamatkan nanti pada hari kiamat kelak ketika menghadap Allah, melainkan dia yang ketika menghadap Allah, atau mereka yang ketika menghadap Allah itu dengan membawa keimanan atau yang dinamakan qalbun salim. Jadi qalbun salim itu merupakan hati yang bersih, hati yang penuh dengan cahaya iman dan Islam. Maka para jamaah Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah, hendaknya kita bersyukur kepada Allah sampai detik ini tanpa terasa, maka kita masih diperkenankan untuk bisa belajar, masih tetap kita istiqomah untuk mengkaji agama Allah. Kita berusaha untuk memperdalam petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulnya yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit cerita sebelum kita memasuki materi inti yang kita sampaikan. Kita pernah ketika saya melaksanakan sholat, ternyata di musola itu memang musola kampung, tidak ada jamaah kecuali hanya satu orang yang itu mungkin pemilik musola. Kemudian dalam obrolan tersebut beliau menyampaikan bahwasanya tidak ada orang yang datang ya kondisinya yang seperti ini. Setiap diadzani mereka tidak terdetik dalam hatinya untuk bisa mendatangi sholat berjamaah. Ya mungkin itu sebagai keluh kesahnya ya. Kalau ibaratnya kok sulit sekali ya untuk diajak sholat berjamaah, itu sulit sekali. Dan itu mungkin sehari-harinya seperti itu. Maka ya saya sampaikan, ya sabar saja Pak. Yang penting kan Bapak ini sudah menjalankan kewajiban untuk memanggil orang Muslim yang ngaku Islam untuk melaksanakan ibadah sholat
berjamaah. Jadi sabar saja, tidak usah mengeluh. Artinya apapun tugas panjenengan, yang penting memanggil orang untuk ibadah sholat. Adapun urusan masalah datang tidaknya itu serahkan saja kepada Allah, karena Allah yang membolak-balikkan hati. Ya, masalah urusan hidayah itu urusan Allah. Laisa 'alaika hudahum, ya. Jadi pesan dari Allah, ya, wahai Muhammad, laisa 'alaika hudahum. Jadi engkau tidak punya hak untuk memberikan hidayah. Walakin Allah yahdi may yasha, akan tetapi Allah yang berkehendak untuk memberikan hidayah. Jadi yang membolak-balikkan hati itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Membolak-balikkan hati manusia, dia sadar atau tidak, dia kelingan ingat untuk bisa mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang kalau kita kembali kepada apa yang telah dikhabarkan oleh Rasulullah SAW, memang banyak hadis yang menjelaskan bahwa kondisi manusia ini nanti akan kembali kepada masa yang sebelum Nabi menyampaikan Islam, kembali kepada jahiliyah. Jadi seakan-akan ketika orang melakukan amal kebajikan, menjalankan syariat Allah itu terasing. Asing, artinya ya bisa sendirian, atau mungkin dikatakan juga sesuatu yang aneh, atau mungkin banyak orang yang sudah tidak punya semangat untuk ibadah, tidak punya semangat untuk sholat atau yang lainnya. Nah, sehingga ketika orang yang menjalankan ibadah dengan betul-betul teguh, ya, berpegang teguh kepada Islam, itu terasing. Kadang sendirian, kadang berdua, kadang hanya beberapa kelompok kecil yang itu. Ya, tapi kebanyakan mereka berbeda. Ya, apalagi ketika menjalankan kebenaran, ya, itu pasti akan terasing. Nah, ini sebagaimana Nabi menyampaikan dalam hadis sahih, badal Islam ghoriban wasaudu ghoriban kama bada watu balil kuruba. Ya, bahwa awal Islam itu hadir ketika Nabi menyampaikan dakwah tauhid, dakwah Islam kepada masyarakat Mekah, Quraisy Mekah saat itu. Memang Nabi sendiri dianggap sesuatu yang aneh ajarannya, dakwahnya dianggap menyelisihi apa yang menjadi tradisi, adat, kebiasaan masyarakat Mekah saat itu. Yang pada mulanya memang masyarakat Mekah itu, Quraisy Mekah saat itu memang menyembah banyak Tuhan, menyembah berhala, menyembah pohon, menyembah dewa-dewa dan yang lainnya. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW ini menyampaikan dakwah tauhid, mengajak untuk supaya menyembah Allah Ahad, Allah yang satu, mono Tuhan, ya, bukan multi Tuhan, ya, maka itu dianggap aneh. Belum nanti menyampaikan syariat-syariat yang lain, ketika Nabi sholat, Nabi puasa dan yang lain. Mungkin itu dianggap orang-orang Quraisy Mekah itu dianggap hal yang tidak sesuai dengan tradisi atau adat. Nah, itu. Maka oleh karena itu para jamaah Bapak Ibu, jadi tidak heran ketika seseorang betul-betul gigih semangat untuk menjalankan syariatnya, menjalankan perintah Allah. Khususnya mungkin kalau kita sehari-hari aja menjaga sholat 5 waktu kita berjamaah di rumah kita atau di kampung kita. Maka di situ kita lihat seberapa banyak jamaah yang mau hadir, yang mau ikut berjamaah. Nah, maka pada intinya adalah semua apa yang kita lakukan itu pastinya nanti akan terasa bahwa kita akan terasing. Kalau kita betul-betul istiqomah berada di atas kebenaran atau berada di atas realnya Allah, jalurnya Allah. Nah, itu. Maka beruntunglah bagi orang yang terasing. Beruntung di sini adalah nggak usah khawatir. Ya. Artinya kalau orang itu hatinya tetap kokoh, ya, imannya tetap istiqomah, ya, maka dia tidak akan peduli dengan kondisi apapun. Dalam arti ya sudah, serahkan kepada Allah. Yang penting dia ibadah sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, jalankan apa yang dia mampu, ya, sekuat tenaga. Yang wajib-wajib dijaga,
sunnah juga terus untuk dipertahankan. Nah, maka ini orang yang beruntung. Tuba ini adalah orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan hidupnya. Nah ini. Jadi orang untuk mendapatkan kebahagiaan atau tuba itu tidak setiap orang diberikan oleh Allah, kecuali mereka yang terasing dalam hidupnya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan tuba, kebahagiaan hidup, maka kita harus melalui proses yang berat dalam hidup ini ya. Ujian-ujian yang nanti suatu saat akan menimpa diri kita, dan juga kita dianggap asing nanti ya. Maka kalau kita lihat orang yang rajin ke masjid, rajin untuk belajar agama, itu mungkin umumnya masyarakat dianggap hal yang asing. Karena umumnya mereka tidak seperti itu. Sebaliknya mereka lebih enak, enjoy untuk sholat di rumah daripada di masjid. Dan mereka juga malas untuk belajar agama atau mendatangi majelis ilmu. Maka di sini Allah sendiri juga menyampaikan untuk mendapatkan kebahagiaan hidup dan balasan surga itu paling tidak syaratnya kan dua ya. Iman yang harus benar, lurus, kokoh, dan kemudian tetap istiqomah untuk menjalankan amal soleh. Nah ini paling tidak dua ini harus ada dalam dirinya untuk mendapatkan apa? Tuba, kebahagiaan. Nah, ini disampaikan oleh Allah kalau kita buka di dalam surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13 ayat yang 29 kalau tidak salah. Di situ Allah nyatakan alladzina amanu wa 'amilus sholihati tuba lahum wa husnul ma'ab. Adapun orang-orang yang senantiasa dia beriman kepada Allah, menjaga imannya, tetap istiqomah, mempertahankan akidah tauhidnya, iman tauhidnya, ketika di saat kondisi terasing ya, kondisi banyak kerusakan di tengah masyarakat, banyak penyimpangan, banyak kemaksiatan, banyak kemungkaran, banyak orang-orang yang melalaikan perintah Allah, jauh dari agama Allah, maka dia tetap teguh dengan imannya. Dan dia tetap menjaga amal-amal solehnya, terutama hal-hal perkara yang wajib. Maka kalau dia terus seperti itu, terus ya, sampai ketika Allah mewafatkan, maka tuba lah, dari sinilah dia telah mempertahankan apa yang dia miliki berupa iman dan amal solehnya, maka dia akan mendapatkan prestasi, yaitu berupa kebahagiaan yang sejati. Jadi yang dinamakan tuba itu adalah kebahagiaan yang sejati yang hanya dimiliki orang-orang yang betul-betul tahan banting ketika mendapatkan berbagai ujian. Dengan keimanan yang kokoh dan tetap dia terus beramal solih, dia jaga itu amal-amalan solehnya, dia jaga sholatnya 5 waktu berjamaah, dia tetap menuntut ilmu, dia tetap berpuasa, dan ibadah-ibadah wajib yang lain dipertahankan sambil dia juga untuk melengkapi yang sunnahnya. Maka orang seperti ini alangkah bahagianya dia, karena apa? Dia akan mendapatkan akhir kesudahan yang baik. Husnul ma'ab itu adalah tempat kembali nanti yang baik. Jadi tidak ada tempat peristirahatan yang nanti akan dirasakan orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, melainkan adalah fil jannah, di surga. Makanya kalau kita bahasanya pengen istirahat tenang, nyaman, itu bukan di dunia. Pengen bahagia itu bukan di dunia. Bahagia, hidup tenang, nyaman, ya, tidak terjadi masalah apapun, tidak terganggu dengan apapun, itu hanya di surga. Ini berdasarkan penjelasan para ahli tafsir ketika menjelaskan surat Ar-Ra'd. Jadi kalau orang pengen merasakan nikmatnya bahagia sejati dan mendapatkan tempat istirahat yang paling nyaman, tempat untuk merasakan kenikmatan yang abadi adalah di surga, bukan di dunia. Orang merasakan nikmat di dunia itu sementara, sehari 2 hari nikmat, nanti hilang nikmatnya. Makan ya gitu, minum ya gitu, rekreasi, mau jalan-jalan, mau kemana pun, nikmatnya itu nggak bisa langgeng, sebentar. Setelah itu nanti mikir, waduh, besok pekerjaan ini harus selesaikan ini, besok bayar utang ini, besok cicilan, besok mikir bisnis ini lain. Kenapa? Ya itulah, karena kehidupan dunia itu adalah ibtala, ujian, imtihan.
Anabluwakum bi syai'in minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus was samarat. Kami uji manusia semuanya itu dengan apa? Dengan rasa takut. Ya, takut kehilangan apa yang dia cintai, takut kehilangan apa yang dia miliki. Kekurangan harta, kematian, rusaknya buah-buahan, pertanian, perdagangan yang tidak sukses, dan masih banyak lagi. Itu semua ujian. Tapi kan Allah di akhir kalimat ayatnya kan wabasyiris sabirin. Kalau mereka itu kami uji, ya, tetap sabar, maka kesabaran itulah akan membuahkan hasil apa? Kabar gembira bagi dirinya. Nah itu. Makanya kalau kita kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi itu, kalau orang pengen merasakan nikmatnya bahagia, istirahat dengan tenang, nyaman adalah di surga, bukan di dunia. Maka di dunia harus bercapek-capek, berpayah-payah, ya, bersakit-sakit dan yang lainnya. Itu dunia. Karena dunia itu tempatnya untuk sesuatu yang tidak mengenakkan. Nah, itu. Jadi para jamaah ibu rahimakumullah taala, jadi itulah apa yang kami sampaikan terkait dengan percakapan tadi. Intinya adalah yaitu kalau melihat kondisi ya hari ini ya seperti itulah. Mau azan 5 kali ya, kalau memang Allah belum mengetuk hatinya dan dia tidak mau berusaha untuk bertaubat kembali kepada agama Allah, ya, Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang mereka menutup diri atau kufur. Kalau bahasa Al-Quran adalah kufur ya. Jadi berpaling, menutup diri, menutup hatinya, itu tidak akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa